Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Abang dan Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita saat ini berada, dalam berbagai persiapan kita untuk melakukan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mungkin aktivitas atau juga kegiatan-kegiatan pesta dalam skala yang terbatas karena PPKM yang masih terus berlaku di tempat kita masing-masing. Marilah di tengah-tengah skala keadaan itu kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman Allah yang akan kita dengarkan, yang akan memberikan kita semangat, kekuatan yang baru dan inspirasi dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki tuntunan bagaimana kita menjalani segala kehidupan kita di tengah-tengah segala keadaan yang kita hadapi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat renungan pada hari ini dari 18 September 2021 diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, hendaklah kita bermurah hati, sebab Allah terlebih dahulu bermurah hati atas kita. Kita dapat membayangkan bagaimana Allah yang begitu murah hati memberikan kepada kita pengampunan, memberikan kepada kita kekuatan, bahkan di tengah-tengah kelemahan kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberi ampunan kepada kita, memberikan kesempatan, memberikan kepada kita berbagai karunia-karunia dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita mengaku bahwa kita tidak pernah dapat melakukan apa-apa. Manusia tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan dalam hidupnya apabila Tuhan tidak memberikan anugerah, tidak memberikan kemurahannya di tengah-tengah kehidupan kita. Terutama sekali dalam kehidupan kerohanian kita, apabila Tuhan tidak bermurah hati mengampuni kita. Tentu sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan segala dosa dan kekurangan, maka sepatutnya lah kita menerima hukuman Allah. Tetapi Allah yang maha murah, Allah yang begitu baik, memberikan kepada kita kemurahan yang sangat luar biasa. Allah itu adalah Allah yang rahmani di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba untuk menarik dan melihat kembali ke belakang segala sejarah perjalanan hidup kita dalam berbagai kondisi dan dalam berbagai keadaan yang kita hadapi, kita dapat melihat betapa luar biasa Allah itu dalam hidup kita. Betapa Dia murah hati, betapa Dia Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan berulang-ulang berkali-kali. Dia tidak langsung memberikan hukuman kepada kita, tetapi Dia begitu murah hati dalam hidup kita. Bahkan banyak hal-hal yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan yang sering membuat kita mungkin hampir putus asa. Tetapi Tuhan yang murah hati memberikan kepada kita pertolongan yang sangat ajaib, anugerahnya yang tidak dapat dihitung. Bahkan rancangan-rancangannya yang tidak pernah dapat kita pikirkan sebelumnya, tetapi Allah memungkinkan itu. Tetapi Allah mengizinkan itu terjadi dan kita lewat dari berbagai rintangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu sekali dalam Alkitab banyak kisah tentang orang yang bermurah hati, orang yang menopang, orang yang memberikan perhatian kepada sesamanya. Mereka mendapatkan limpahan anugerah dari Tuhan. Karena sesungguhnya Allah itulah yang lebih dahulu dengan segala kemurahannya memberikan segala anugerah kemurahan kepada kita. Dan tentu sebagai orang-orang percaya, tidak ada alasan kita untuk menutup hati kita berbagi dengan orang lain, hidup di dalam kemurahhatian. Apabila seseorang mengecewakan kita, maka sepantasnya lah kita memberikan kemurahan hati untuk mengampuni mereka. Apabila ada orang yang dengan sengaja ingin merusak reputasi, ingin menghancurkan kehidupan kita, maka mari kita berdoa memohon kepada Tuhan
Karena Allah yang begitu murah hati atas kita, maka kita diajak Tuhan mengundang kita supaya kita bermurah hati. Dengan doa kita memohon ampunan dari Tuhan kepada mereka supaya menguatkan kita, memberikan kepada mereka kesempatan untuk meninggalkan segala kesalahan yang mereka lakukan secara sengaja. Atau di tengah-tengah kehidupan kita dalam dunia persaingan yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan, permusuhan, dendam. Tentu sekali kita diajar bagaimana kita hidup dapat memperhatikan kemurahan Tuhan. Atau di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah zaman sekarang yang begitu berubah dengan cepat, sistem nilai yang terus mengalami perubahan, bisa saja kehidupan keluarga yang tidak harmonis, mungkin perbedaan-perbedaan yang sering terjadi, pertentangan-pertentangan, dan kondisi itu dibiarkan, dihadapi dengan segala kekasaran atau segala kemarahan, kebencian, lalu itu akan membesar menjadi kekecewaan yang terus semakin memanjang dalam catatan kehidupan keluarga. Hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita bermurah hati, karena Dia adalah Allah yang murah hati. Meluaskan dan melapangkan hati kita untuk selalu terbuka bagi orang lain, terbuka untuk menopang orang lain. Bermurah hati bukan hanyalah dalam hal-hal material, juga dalam relasi, dalam hubungan kita dengan orang lain, kemampuan kita untuk menerima orang lain. Dan sebaiknya dalam hidup kita untuk saling mendoakan. Sebab Tuhan senantiasa memberikan kepada kita berkat, menyertai dan melindungi kita. Demikian kita juga sebagai orang percaya yang telah menerima segala kemurahan Tuhan. Kita diundang juga untuk menjaga kehidupan yang semakin baik, tumbuhnya perdamaian, tumbuhnya hubungan yang baik satu dengan yang lain. Menepikan segala hal kekerasan, menepikan segala bentuk kebencian, menepikan segala bentuk-bentuk hidup yang melukai orang lain. Kita meninggalkan itu karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima segala kemurahannya. Apabila ini dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga, akan kita rasakan betapa luar biasa suasana yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan tentu ini akan menjadi ekspresi yang dapat tergambarkan dalam kehidupan yang lebih luas. Di tengah-tengah tempat kita bekerja, di lingkungan kita yang lebih besar, dalam pergaulan sosial, bahkan mungkin di tengah-tengah kehidupan bergereja. Kita akan menampilkan sosok yang sungguh-sungguh dapat menggambarkan hidup yang selalu dapat memberikan kasih, kehangatan bagi sesama kita. Percayalah dengan firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita. Kita akan semakin dimampukan hidup di dalam cinta kasih karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka kita akan selalu terbuka untuk mengulurkan tangan kita, segala kemurahan kita bagi orang lain. Karena kita telah terlebih dahulu menikmati, menerima itu dari Tuhan Yesus yang begitu murah hati atas kita. Maka kita pun harus terpanggil untuk mengulurkan tangan kita, memberikan kemurah hatian kita kepada orang lain. Semoga hari ini akan menjadi hari yang terbaik, akan menjadi sesuatu yang berbeda dari hari kemarin. Kita akan lebih dapat menampilkan diri kita sebagai anak Tuhan yang bermurah hati bagi sesama kita, sehingga tumbuh cinta kasih dan persekutuan yang indah, persekutuan yang sungguh-sungguh dapat saling menyemangati, menopang dan saling meneguhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia. Ingatkan kami bahwa segala yang kami dapatkan, yang segala yang kami alami dalam hidup kami adalah kemurahan Tuhan. Karena itu kami diundang untuk menjadi orang yang bermurah hati. Biarlah hati kami selalu terbuka bagi orang lain, menjauhkan segala perangai kejahatan, supaya kemurahan itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu kami dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.